Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di room hari ini. Baik, kita mulai kegiatan kita hari ini. Tes Pak, ini halo. Ya, halo. Pak Yori di sini. Pak Yori, suara saya jelas kan Pak? Jelas, clear. Jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita hari ini. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir di room hari ini. Puji syukur, Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka mengikuti kegiatan yang difasilitasi oleh Casio. Terima kasih kepada tim Casio yang sudah memberikan fasilitas kita hari ini untuk kita menambah kompetensi kita sebagai guru. Baik, untuk narasumber kita hari ini adalah Bapak Yuri Laili Eskom MM. Beliau adalah Kepala. Oh, ini masih putus-putus. Enggak, jelas Bu, jelas suaranya. Jelas suaranya. Okay. Cuma wajah Ibu nggak kelihatan. Oh gitu. Oh iya. Wajahnya. Sudah Pak? Webcamnya tuh kurang jelas. Iya. Udah oke. Oke. Jadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Yuri Laili Eskom MM. Bapak Yuri adalah lulusan pasca sarjana Magister Manajemen dengan judul tesis beliau dulunya adalah Analisis Kepuasan Pelanggan di Kandatel, Jakarta Selatan, PT Telkom. Bapak Yuri sekarang menjabat sebagai Kahumas, ya Kahumas ya Pak ya? Kahumas IGTIK PKS ya, mohon maaf Pak. Ya. Oke. Baik, untuk materi kita hari ini adalah tentang coding. Ini karena Oke. Jadi saya ulang, Bapak Yuri Alaili adalah Kahumas IGTK APKS PGRI. Untuk materi kita hari ini adalah kode pemecahan masalah dengan coding. Nah, Bapak Ibu, mungkin istilah coding ini sangat masih asing ya, terutama bagi saya sendiri pun saya masih baru dengar apa itu coding. Nah, mungkin hari ini Bapak Yuri akan memberikan pemaparan kepada kita apa itu coding. Kemudian, mengapa siswa perlu belajar coding, bagaimana bentuk dasar coding, kemudian apa saja contoh coding dalam pembelajaran matematika. Untuk itu, untuk coding ini mungkin ada juga kaitannya ya Pak Yuri dengan AKM yang sekarang sedang hangat-hangatnya ya Pak Yuri ya. AKM yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, di mana dalam AKM ini nantinya merupakan pengganti UN, yaitu dengan analisis asesmen nasional yang nantinya akan fokus kepada literasi dan numerasi. Jadi peserta didik ditekankan pada matematika terapan, begitu ya Pak Yuri ya? Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan pemaparan dari Pak Yuri. Kepada Pak Yuri, kita persilahkan. Terima kasih, Bu. Saya bisa share ya sekarang ya? Ya, silakan share, Pak. Terima kasih. Oke, sudah kelihatan, Pak. Silakan. Siap. Terima kasih, Ibu Moderator. Ibu Moderator, saya nggak bisa dengar peserta kan, jadinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta, tolong dibantu bacain. Karena saya nggak bakal ngelihat lagi. Mungkin saya fokus ke materi gitu ya. Jadi untuk suara saya hanya rely kepada Ibu aja gitu ya. Terima kasih Ibu Moderator.
Berarti nanti kita kalau dalam perjalanan Bapak menjelaskan materi ada pertanyaan bisa kita langsung. Siap kita berhenti dulu mendengar dulu pertanyaan. Oke, baik Pak. Jadi daripada lanjut tapi nggak paham kan? Oke, baik Pak. Ya. Ya. Siap. Ya, jadi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suatu kehormatan diundang oleh Casio untuk sharing knowledge ya terkait dengan coding on ClassWiz. Untuk coding itu sebenarnya ini biasanya itu dilakukan di komputer gitu ya. Kalau kita tanya ke orang komputer, berapa perangkat paling murah untuk bisa melakukan coding, harga perangkatnya? Ya itu seharga tablet ya, seharga tablet gitu. Nah itu harga tablet kan sekitar 1 jutaan ya. Jadi kalau beli ClassWiz mungkin bisa lebih terjangkau gitu. Nah jadi suara saya jelas ya Ibu ya? Sangat jelas Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi Bapak Ibu, saya belum pernah lihat ada yang coding lewat kalkulator, karena bagi orang komputer juga sepertinya nggak terlalu mandang sebelah mata terhadap kalkulator. Mereka rely kepada komputer. Cuma kalau komputer ini kelemahannya bagi saya ini berat kemudian ya ribet lah. Saya lebih suka yang ringan-ringan, kecil, tapi punya kemampuan besar gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah numerasi gitu. Nah, kemudian saya itu mencoba kalkulator gitu ya. Nah, ternyata di kalkulator tuh ada fitur, dengan kalkulator ClassWiz ini ada fitur yang bisa kita membuat coding. Cuma bedanya coding yang kita buat itu nggak bisa di-save. Jadi kalau listrik mati ya game over gitu ya. Nah kemudian ternyata juga kalau pakai emulator ya selama komputernya hidup ya dia nggak hilang-hilang tuh. Ya. Nah jadi perangkat paling murah. Jadi kalau ada yang bilang, waduh kalkulator mahal, mereka yang di daerah 3T nggak bisa mendapatkannya gitu ya. Wah itu padahal di dunia ini yang paling murah kalkulator. Yeah. Yang tablet itu selain lebih mahal, paling nggak 1 jutaan, kemudian harus di-charge terus. Kalau kalkulator dikasih ke anak kelas 7, itu sampai kelas 9 belum habis-habis baterainya tuh. Jadi bisa bertahun-tahun ya kalau kalkulator. Jadi di daerah 3T yang kurang pasokan listrik, nggak ada masalah itu. Jadi saya sangat menyarankan ya. Nah kemudian untuk coding on ClassWiz ya, atau coding dengan ClassWiz itu di sini bahasanya ada 2 ini Bapak Ibu. Ada bicara kalkulator ClassWiz, ada bicara coding ya. Jadi kita nggak bisa bicara coding melulu karena nanti perangkat apa yang dipakai di coding gitu ya. Kalau biasanya mereka belajar coding itu lewat internet juga. Jadi softwarenya ada di internet, interpreternya atau compilernya ada di internet. Nah, kemudian mereka pakai itu. Nah sekarang nggak perlu pakai internet. Ini udah portable ya. Casio udah memberikan fitur ini. Nanti kita kasih tahu fitur apa yang bisa membuat kita bikin program untuk mengkodifikasi algoritma yang kita buat. Oke, jadi kita mulai dengan ClassWiz dulu karena perangkat yang kita pakai ini ClassWiz ya. Kalau ClassWiz itu yang tipe ininya high end-nya itu bukan komputer, tapi fitur-fitur komputer udah sebagian diadopsi. Kayak semacam Excel-nya tuh ada tuh spreadsheet ya, lembar elektronik tuh. Nah, kita itu juga dengan spreadsheet kita bisa mengimplementasi algoritma yang kita buat gitu ya. Jadi kalau di Excel itu kan kita cuma ngetik aja ya. Apa yang di pikiran kita ketik, nanti ngitung sendiri gitu. Nah, jadi
fokus terhadap analisa, terhadap model matematikanya. Begitu juga kalkulator. Kalkulator itu kita fokus di model matematika, bukan fokus di ngitung-ngitungnya gitu. Oke, kita mulai dengan ClassWiz nih, Bapak Ibu nih. Jadi kita start. Oke. Jadi kita mulai. Nah, ClassWiz sendiri itu ya Bapak Ibu ya, itu dia punya tipe macam-macam. Tapi yang paling high end itu 991EX. Nanti kita dapat giveaway-nya tuh dengan mengeksekusi atau bikin coding ya, bikin coding di yang tipe FX991EX. Jangan sampai nanti install kasusnya kasus yang FX82EX nggak bisa nanti karena komennya beda gitu ya, tombol-tombolnya beda gitu ya, karena yang mengadopsi fitur-fitur komputer tuh ada di 991EX. Dia bisa bikin barcode. Ini baru kali ini nih saya lihat ada kalkulator bisa bikin barcode, sehingga kita bisa lihat grafik daripada persamaan yang dibuat oleh kalkulator gitu. Bapak Ibu, kemudian ya ClassWiz itu selain enak dilihat ya, mudah digunakan, performance tinggi, fungsi-fungsinya paling banyak di antara kelas-kelas yang lain ya, kecuali sepertinya yang di atas tipe ClassWiz itu udah masuk komputer tapi bentuknya kalkulator. Jadi kayak FX9810 itu sebenarnya bukan kalkulator, dia komputer tapi bentuknya kalkulator. Tapi kalau kalkulator dengan harga kalkulator, fiturnya mengadopsi fitur-fitur komputer, nah itu sebenarnya ada di ClassWiz yang tipe 991X. Nah, kemudian, nah di sini ditonjolkan nih oleh perusahaan ini juga ditonjolkan kemampuannya untuk bisa fungsi seperti Excel ya. Nah ini ibarat punya komputer di kantong tapi ringannya minta ampun. Jadi HP paling murah sekalipun itu kalah ringan dibandingkan dengan kalkulator ya, yang ClassWiz ini. Ya bentuknya cantik ya. Nah kemudian di sini Bapak Ibu nih menarik nih. Di sini ini tombol-tombol ClassWiz nih, ClassWiz ya, ClassWiz 991EX. Nah di sini ada titik 2 nih Bapak ini. Nah saya kalkulator yang ada simbol T2-nya, di kalkulator ClassWiz, itu artinya dia bisa melakukan multi statement atau script atau coding atau program. Ya. Nah, kalau ditanya apa fungsinya program, dia bisa melakukan operasi yang sifatnya berulang-ulang atau data set yang berulang-ulang dengan tidak perlu melakukannya berulang-ulang ya. Jadi dalam artian kita bikin programnya udah pencet enter aja keluar tuh hasilnya semua. Nggak perlu ngetik lagi, nggak perlu ada salah ngetik gitu ya. Nah ini simbolnya. Nah kemudian kita lihat bedanya tipe yang sebelumnya. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau yang sebelah kiri itu ClassWiz ya, ada tombol option. Tombol option ini menggantikan ini nih tulisan-tulisan matriks, vektor, check, stat distribution kompleks, basis bilangan ya. Jadi fungsi-fungsi yang harusnya pencet tombol di sini. Tombol di sini ini tombol yang di sebelah kanan tuh. Ini cukup pencet option aja. Semua tombolnya bisa difokuskan di option. Ya, kalau Ibu moderator ada yang nggak paham juga bisa tanya langsung ya, Bro ya. Soalnya supaya nanti ngomong sendiri nggak tahu ada yang paham lagi. Ibu mewakili pasti partisipan ya, partisipannya. Siapa tahu Ibu nggak ngerti, Ibu langsung juga tuh langsung tanya. Baik. Jadi jadi seperti itu. Option ini adalah menggantikan
kalau di yang sebelah kanan itu ada tulisan matriks, vektor, statistik, kompleks, basis bilangan, itu bisa dirangkum jadi satu di tabel option ini. Option sebelah kiri ya. Oke, lanjut. Nah, rancangannya juga modelnya tuh emang diproduksi dengan apik gitu ya. Jadi permukaannya tuh beda tuh dibandingin kalau kita beli kalkulator lain, kayaknya ada kemewahan lah ya. Malah ada tombol metalik ya, tapi untuk tipe 991EX ya. Itu jadi kesannya kayak ini ya, kayak barang-barang untuk di pesawat ruang angkasa gitu. Mewah lah. Mudah dipahami. Jadi kita kalau melihat langsung paham, oh ini fungsinya untuk ini. Kemudian ini berdasarkan GUI nih, Graphic User Interface ya. Jadi ada berdasarkan grafis nih, bukan kata-kata gitu ya. Jadi menu utamanya itu udah pakai grafis, jadi enak banget. Ya mewah lah kayak komputer, ya. Harga kalkulator, tapi kenyamanan menggunakan seperti menggunakan Windows ya. Kemudian setelah menu GUI muncul yang berdasarkan menu yang berbasiskan pesan-pesan berbahasa Inggris, tapi dia interaktif sifatnya. Kemudian juga dia ini untuk menu-menunya ini untuk mengoperasikan lebih nyaman lah. Kalau tipe bukan ClassWiz itu biasanya di penutup kalkulator tuh ada stiker ya. Perlu lihat dulu stiker nih tombol ini untuk apa nih. Nah, tapi kalau pamannya di ClassWiz itu udah ada di ini, udah ada di menunya, udah dimasuk di embedded di dalam kalkulator, jadi nggak perlu stiker-stiker yang ada di penutup kalkulatornya. Nah, fungsi, ini salah satu fungsinya nih, saya beli kalkulator yang harga berapa juta, tapi nggak taunya masih belum textbook display ya. Jadi kalau ngejelasin ke orang kurang manusiawi lah, kesannya tuh nggak sama textbook ya. Tapi kalau ini kan apa yang ada di buku itu yang terlihat di kalkulatornya gitu ya. Jadi sebelum ngomong coding kita ngomong ClassWiz karena codingnya nanti ada di ClassWiz. Jadi kita harus kenal environment-nya dulu. Nah, kemudian ya, yang lebih keren lagi nih, fungsi-fungsinya itu bisa bisa untuk penyelesaian persamaan linear simultan ya, bisa untuk integral, bisa untuk matriks ya. Itu waktu tahun 87 itu saya bikin programnya itu lumayan ribet itu. Tahun 87 itu belum ada aplikasi ini di kalkulator. Jadi ini sebenarnya aplikasi komputer yang ditanam di dalam kalkulator. Jadi sebenarnya udah nggak perlu beli komputer lagi nih untuk fitur-fitur ini gitu. Nah, sehingga literasi numerasi itu menjadi lebih applicable. Literasi numerasi itu banyak juga orang jago matematik ya di dunia akademis, tapi dalam dunia nyata dia nggak bisa nyelesain masalah-masalah numerasi ya. Nah itu dianggap nggak literate, nggak numerasi literate. Jadi kayak ya dia jago di dunia akademis, tapi dalam praktek dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sifatnya literasi numerasi. Nah, kalau makanya ada teman saya nih jago ya, dulunya jago matematik ya, tapi begitu udah selesai udah kerja gitu, kita tanya lagi persoalan matematik, dia kabur tuh, ampun katanya tuh. Tapi sebenarnya kalau pakai kalkulator kan tidak tunjuk-tunjuk aja itu, nggak ada proses mikir lagi.
Kita udah fokus kepada what, permasalahan. Jadi kalau kita pakai kalkulator itu, kita bisa soal uraian atau permasalahan, kita bikin model matematikanya. Jadi model matematika itu udah gampang karena Casio yang Classwiz ini udah ada fitur-fitur software-software yang bisa membantu, ada aplikasi-aplikasinya, ya, aplikasi matriks, aplikasi persamaan linear simultan, kemudian vektor, ya, lagi ya. Nah, ya Bu, gimana Bu? Berarti untuk penggunaan Classwiz ini Pak, apakah ada materi tertentu yang apa semua materi bisa atau bagaimana Pak? Untuk ya, kayaknya untuk sampai tingkat SMA itu bisa semua tuh. Nah, kalau namanya tingkat university mungkin ada sebagian itu kayak untuk statistik advance ya, statistik dan probabilitas, dia ibaratnya kalau advance statistik itu ada 3 modul, nah dia 1 modul udah diadopsi, tapi sebenarnya hampir materi SD SMA itu udah tercover, apalagi ada Excel-nya lagi, ya, di dalamnya ada Excel. Jadi Bapak Ibu kan tahu sendiri harga Excel yang asli itu berapa duit, berapa harga tablet, ya kan? Tapi dengan pakai Classwiz ini, ya ibaratnya punya komputer ukuran kantong lah, dan ringan banget. Saya beli kalkulator yang harga di bawah 1 juta itu masih berat itu, ya. Jadi ini yang paling ringan. Nah, kemudian juga kalau ada teman saya tuh sarjana guru fisika, dia kemana-mana selain bawa HP, bawanya kalkulator. Walaupun di HP-nya itu ada kalkulator, tapi dia lebih senang yang dedicated gitu ya, dedicated kalkulator, melulu kalkulator. Jadi nggak mau keganggu. Kalau pakai HP kan suka ada WA masuk tuh, keganggu tuh Bu. Ya, iya betul. WA masuk, dan kemudian jadi apalagi kalau sekolah tuh. Sekolah itu di mana-mana kalau ujian dia boleh pakai kalkulator. Kalau di Eropa, Amerika, Australia boleh pakai kalkulator ya. Tapi nggak boleh pakai HP yang ada kalkulatornya. HP kan ada kalkulator kan, ada software kalkulator. Iya. Tapi nggak boleh ujian bawa smartphone ke dalam waktu ujian. Harus pakai kalkulatornya itu sendiri gitu loh. Nah, jadi ya itu kelebihannya. Jadi dulu juga kalkulator itu memang untuk diproduksi untuk ngitung untuk proses ngitung di gudang kayak di kantor kayak. Tapi kalau sekarang nih kalkulator dibuat lebih mengarah pada untuk pendidikan, ya. Jadi kalau kita dalam dunia pendidikan nggak make, kayaknya lucu juga itu kalau menurut saya. Itu Habibie sendiri juga dia untuk ngitung-ngitungnya juga dia pakai komputer, nggak manual ya. Mungkin untuk desain model matematikanya manual. Oh, ini model matematikanya begini gitu ya, putar-putar. Nah, tapi kemudian waktu eksekusinya juga gitu. Di bank juga pakar matematiknya kan cuma bikin model matematikanya kan, yang hitungnya kan di departemen komputer. Gitu ya. Kalian dulu paling canggihnya mencari nilai trigonometri ya Pak. Itu pun kebalik. Mau cari sin 90 dulu baru sin. Repot ya Pak ya. Ya, kalau sekarang seperti komputer. Ya, kalau yang saya sayangkan ini kalau kuliah udah bagus ya. Tapi kalau SMA ini kan dia mengandalkan sudut-sudut cantik nih Bu. 30, ya, 45, 60, 90. Nah, itu kan gunanya supaya ngitungnya gampang kan. Ya, betul, padahal dalam dunia nyata kita jarang ketemu sudut cantik gitu loh. Ya kita ke depan nyata ya derajatnya berapa ya derajat itu yang kita pakai gitu kan. Jadi sebenarnya jangan takut bahwa anak nanti nggak bisa ngitung. Anak tuh cuma perlu tahu konsepnya. Nah, nanti dia mendesain model matematikanya, itu tugas manusia, tugas anak. Jangan bisa ngitung tapi nggak bisa bikin model matematika, nggak bisa nerapin lagi. Aduh, kacau tuh. Itu guru-guru Bimbel tuh bilangnya begitu Bu. Jago hitung, ya. Karena sekarang kita dituntut untuk terapan untuk AKM ini ya Pak ya. Ya, itu betul.
Memang terapan sekali yang diminta. Soal-soalnya pun Ya, memang saya terapan. iya, kalau untuk terapan itu lama-lama harus pakai kalkulator juga tuh. Iya, Karena apalagi sifatnya project ya. Atau iya, untuk lulus sifatnya harus mengerjakan project. Nah, itu project iya. kan ya nggak apa-apa pakai kalkulator kan. Pokoknya projectnya bisa kelar gitu kan. Iya. Menggunakan konsep-konsep itu gitu ya. Jadi jangan jangan terpaku harus jago ngitung tapi nggak ngerti konsepnya gitu ya. Ya jadi eh, ini sayang nih kalau umpamanya sampai produk-produk dari Casio ini tidak diadopsi oleh dunia pendidikan ya. Bukan berarti harus semua harus pakai kalkulator. Maksudnya konsepnya harus dikuasai dulu. Jadi Iya. mungkin untuk pengajaran manual, ulangan harian manual, tapi kalau UTS UAS itu harusnya udah boleh pakai kalkulator karena dia konsepnya banyak yang diuji kan. Dan itu harusnya soal uraian semuanya. Kalau pakai kalkulator artinya soal uraiannya kan bisa banyak gitu ya. Iya. Gitu ya. Ah, Oke, iya. lanjut. Nah, Iya. ini dia nih. Jadi untuk dengan adanya Excel gitu kan ada spreadsheet tuh. Nah, itu kita bisa ini tuh untuk eh, belajar statistik tuh. Jadi nggak pakai software statistik juga kita bisa bikin sendiri tuh gitu ya. Kalau pakai komputer berat bu. Saya kalau waktu kuliah itu boleh pakai komputer pakai apa berat nggak saya bawa tetap. Kalau ada kalkulator yang kayak gini enak. Kalkulator ada Excelnya gitu ya. Nah jadi sayang sekali nih kalau nggak dipakai nih. Jangan-jangan kayaknya banyak juga nih kita guru-guru yang belum tahu bahwa di kalkulator tuh ada Excelnya di Casio itu ya. Ya ini perlu disosialisasi nih. Kalau ibu udah tahu ya di kalkulator ada Excel ya. Udah Pak, cuman Ya, penggunaannya masih belum terlalu sering saya pakai untuk ya, ya, ya. pembelajaran. Itu kalau sebenarnya ya kalau untuk ngajarin konsep memang harus manual ya. Tapi Iya, harusnya sebenarnya kayak di mahasiswa program studi statistik tuh, itu dosennya itu ya nyuruh terserah aja mau pakai manual kayak kalkulator kayak. Tapi kalau nggak pakai kalkulator ya soalnya banyak nggak kekejar bu, nggak kekejar kan. nggak Jadi kan keburu waktunya ya Pak ya. iya nggak keburu waktunya. Soalnya kan harus banyak, gitu kan. Iya. Jadi dengan kalkulator ini soal lebih berkualitas dan kemudian bisa lebih banyak. Kalau dalam dunia nyata nggak ada lah yang ngitung manual, tukang fotokopi juga ngitung pakai kalkulator kan, Iya gitu ya. betul Pak. Ya, itu nggak ada orang fotokopi ngitung pakai ini nggak percaya kita kalau manual. Oke, kemudian juga kelebihan lagi itu eh, kelebihannya adalah dia bisa bikin ini nih barcode ya, barcode. Nah, jadi saya baru lihat juga nih ada kalkulator bisa bikin barcode. Nah, dengan barcode itu akhirnya kalau kita scan barcode-nya itu bisa keluar grafiknya dari persamaan matematika yang dibuat di kalkulator. Ya, dari persamaan matematika kemudian keluar tabelnya, kemudian bisa keluar barcode, kita scan, nah keluar itu. Oke, kita masuk ke coding Bapak Ibu. Kata kunci kita hari ini ya Pak ya. Ya, Coding, apa itu coding? jadi judulnya itu kan coding on ClassWiz ya, coding dengan ClassWiz ya. Iya. Jadi tadi istilah ClassWiz-nya udah selesai kita bahas nih. Apa sih ClassWiz? ClassWiz itu ya itu yang tadi dijelasin itu ya. Gitu. Nah, sekarang materi kita adalah coding. Nah, apa-apa aja yang dipertanyakan berkait dengan coding kan? Pertama, coding itu apa sih gitu kan? Kedua, kenapa tuh siswa perlu belajar coding? Emang kalau nggak belajar coding kenapa gitu kan? Istilahnya gitu ya. Dampaknya apa nggak belajar coding? Ini saya kemarin ikut ini apa uji keterbacaan ini Permen nih yang tentang mata pelajaran informatika untuk tahun ajaran depan itu bagaimana coding tuh ini di informatika itu akan masuk lagi terutama di SMP ya. Kalau SMA tuh masih pilihan itu juga ditekankan codingnya gitu ya, coding. Dan kemudian untuk codingnya itu dia harus kuasai itu siswanya. Nah kemudian yang berikutnya, coding itu ada berapa bentuk ya? Nanti kita kasih tahu dari bentuk coding ini mana yang bisa dikerjakan di kalkulator, mana yang enggak.
Jadi kalkulator juga karena bukan komputer, dia bisa melakukan coding, tapi untuk bentuk yang seperti apa, coding seperti apa. Kemudian yang keempat ini yang kita akan bahas adalah contoh coding dalam pembelajaran. Ya kan, coding bukan coding yang di perkantoran, Bapak Ibu. Kita nggak bikin coding untuk bikin laporan keuangan, atau kita nggak bikin coding untuk ngitung gaji. Bukan itu, tapi coding untuk pembelajaran. Pembelajaran yang terpakai itu ya sebenarnya matematik, karena matematik itu banyak algoritma. Algoritmanya itu kalau kita kuasai codingnya, penguasaan algoritma matematiknya menjadi lebih baik. Gitu ya. Karena saya sering untuk menguji suatu algoritma, ya saya kan harus jalanin, gitu kan. Harus jalanin. Oke, jadi kita tadi kan pertanyaannya apa itu coding tuh, ya Ibu ya? Iya. Nah, coding itu ya sebenarnya dia kayak program komputer, program ya. Ada kumpulan instruksi istilahnya. Jadi kalau A sama dengan 5 itu kan sama instruksi kan, memberikan nilai 5 kepada variabel A, itu instruksi. Atau 5 tambah 2 B sama dengan 5 tambah 2 gitu. Nah, itu instruksi. Nah, kumpulan instruksi itu namanya coding atau program atau script ya, atau mathematical procedure gitu ya. Nah, kemudian tadi kapan coding itu mulai diperlukan, ya kan? Nggak setiap saat coding itu diperlukan gitu. Jadi ada juga yang nggak perlu coding. Nah, coding perlu dipakai manakala kalkulasi itu berulang, kayak metode numerik ya, atau Sebentar Pak Yuri, ya, ini siap. ada pertanyaan dari Siap. Pak Amrullah. Ya. Pak Amrullah. Gimana? Pertanyaannya, ya, apa bedanya coding dengan barcode? Oke, menarik. Kalau coding itu kumpulan instruksi ya. Tapi kalau barcode itu lebih mengarah suatu kumpulan kode untuk menghasilkan informasi. Jadi umpamanya tanda tangan seseorang pejabat nih, dia bentuknya barcode nih. Dia bentuknya barcode. Nah, nanti bisa ketahuan, oh tanda tangannya seperti ini. Atau enggak harga, dia bentuknya barcode. Kalau di scan kita bisa tahu harganya berapa, gitu kan? Atau umpamanya alamat ini, umpamanya kita beli kalkulator Casio dikasih barcode untuk ngisi form garansinya tuh. Ya kita scan, langsung kita diantar ke menunya, ke alamat websitenya, gitu kan? Jadi dia lebih mengarah kepada data. Jadi kalau code itu lebih mengarah kepada data, tapi kalau coding program itu mengarah pada instruksi, gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja Bu. Jadi kita hidup suasananya kan. Nah, jadi repeating calculation. Jadi kalau ada kalkulasi yang berulang, ya ulang lagi. Padahal yang berbeda tuh angka-angkanya aja kan. Tapi kan kita harus ngitung ulang. Kan capek tuh ngitung kalau umpamanya 10 kali, ya kan? Nggak manusiawi kan kalau ngitung secara manual. Itu kita bisa. Nah, kemudian ini ada juga set data yang bervariasi. Kita lihat contohnya nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu nih. Itu yang di soal nomor 1, ya. Itu kan kita mencari survei atau permukaan ya, luas permukaan. Nah, itu dengan mengetahui panjang sisinya, panjang sisi oktahedron, ya, kita bisa tahu luas permukaannya itu, luas permukaan, ya, luas permukaan keseluruhan tuh. Nah, ini kan untuk oktahedron, jadi ada sisi-sisinya nih kan, ada sisi yang 10, ada 7, ada itu kan. Nah, dengan rumus yang sama, ya kita bisa masukin tuh kalau sisi-sisinya 10 ya masukin hasilnya sekian. Kemudian kalau panjang sisinya 7 ya berarti luasnya jadi berapa gitu kan. Tapi kan rumusnya itu juga kan ya Bu ya. Rumusnya itu juga, cuma panjang sisinya aja beda ya. Ya tinggal kita bikin programnya gitu kan.
kita bikin programnya, masukin aja A-nya. Yang pertama 10. Coba lagi yang kedua, kalau 7 berapa permukaannya. Nah, dari situ kita bisa menganalisa. Oh, kalau panjangnya segini, luasnya segini, panjang segini, luas segini gitu kan. Ya, jadi akhirnya bisa melakukan estimasi malah. Kalau panjangnya sekian, oh kira-kira segini nih luasnya. Nah, tadi kan dibilangin juga tuh. Nah, coding itu dipakai untuk repeating calculation kayak tadi ya, berulang-ulang tuh sisi-sisinya kan, panjang-panjang sisinya tuh. Nah, bisa juga set of data. Set of data itu apa maksudnya? Set of data ini kayak gini nih Bu, untuk mencari panjang busur nih, busur itu kan, nah ini sekian gitu ya, R sama theta, ya kan, R-nya 10, theta-nya 60. Nah ini sets of data nih, satu set nih, 10 sama 60 harus berbarengan waktu ngitungnya kan, gitu. Begitu juga untuk ngitung tali busurnya, masih tali busur dari tembereng ini. Jadi dia bacanya apa, tembereng Bu ya? Apa tembereng nih? Ini bahasa matematik kan ya? Iya Pak. Nah ini sets of data ini R sama theta ya. Yang bawahnya juga kan R sama theta juga. Nah itu sets of datanya bervariasi kan. Ada yang baris 1, baris 2, baris 3. Ini sets of data, jadi satu set lah gitu ya. Nah, ini juga untuk menjawab ini contoh coding dalam pembelajaran nih. Gimana sih contoh coding dalam pembelajaran? Ya itu tadi gitu ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, kenapa siswa perlu belajar coding? Nah, ini kan Bu ya. Nah, kenapa siswa? Kenapa harus belajar coding? Karena apa? Karena UN itu sudah digantikan dengan AKM. AKM itu apa? AKM itu untuk mengukur kemampuan kognitif literasi membaca dan literasi matematik atau literasi numerasi. Literasi numerasi akan dibantu ditingkatkan dengan belajar coding gitu loh. Karena jadi lebih seru, belajarnya lebih seru gitu. Jadi kalau gurunya nanya sekian, jangankan nanya segitu, nanya lebih banyak lagi variabelnya kita bisa jawab, ibaratnya gitu kan. Gitu. Oke, kemudian Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya, siap. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky. Apa manfaat belajar coding? Bisakah coding dijadikan suatu model untuk pembelajaran di sekolah? Apa bedanya coding tadi? Apa bedanya codingnya? Bukan, apa manfaat belajar coding? Oh iya, ini manfaat belajar coding dulu nih. Satu dulu. Jadi belajar coding awalnya begini Bu. UN kan diganti dengan AKM kan. Nah, AKM itu untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi numerasi ini kita ini di dunia udah ranking 72 dari 78 atau ranking 73 dari 78 negara. Ya, kita udah di bottom ini. Nah, target pemerintah adalah menaikkan kemampuan literasi matematika kita, gitu ya. Nah, literasi matematika itu akan terbantu naik apabila siswanya kan antusias belajarnya kan, ya nggak Bu? Kalau belajarnya malas-malasan kan nggak bisa itu naik itu literasi matematikanya kan. Nah, untuk supaya seru itu memang harus belajar coding. Dengan coding itu mereka pakai perangkat, ya kan? Kerjaan soal-soal yang banyak itu dia bisa wah, dengan belajar matematika ini kalau saya bikin codingnya sebenarnya kerjaan 20 menit dalam 1 detik bisa gitu ya. Karena dengan Casio itu udah kecepatan cahaya tuh jawabnya. Gitu ya. Nah, jadi tadi untuk menjawab pertanyaan untuk apa belajar coding ya tadi ya. Satu lagi apa lagi pertanyaannya tuh? Yang berikutnya. Pertanyaan selanjutnya. Tadi kan ada apa untuk Bapak belajar coding sama satu lagi. Apakah bisa untuk ya, apakah bisa digunakan untuk dijadikan suatu model untuk pembelajaran di sekolah? Ya. Bisakah coding saya sangat berharap Bu, Ini juga pemerintah kemarin kita ikut uji keterbacaan publik terhadap Permen yang untuk melahirkan
mata pelajaran informatika di tahun ajaran 2021 ya. 2021 2022 gitu ya. Nah saya sih sebenarnya berharap di kurikulumnya itu bagaimana kalkulator juga dipakai untuk coding gitu loh. Karena murah ya kan. Kalau mempermasalahkan komputer yang harganya mahal, ya udah pakai kalkulator aja gitu kan untuk belajar coding gitu ya. Memang untuk masalah ini guru matematika harus dibantu juga sama guru TIK ya, karena guru matematika kan belum tentu semuanya jago coding juga kan. Nah kemudian walaupun mungkin waktu kuliah belajar Fortran ya, bahasa program Fortran, tapi kan mungkin itu sebagai salah satu mata kuliah gitu ya. Tapi kalau sarjana komputer kan biasanya harusnya bisa programming dong, ya kan. Guru TIK tuh harus bisa programming, harus gitu. Nah itu harusnya bisa kerjasama, bisa coding ini dalam bentuk ekskul, bisa juga dalam diberikan pada waktu mata pelajaran TIK ya, pelajaran TIK tapi coding, tapi topik-topiknya soal-soal matematika gitu loh. Jadi guru matematika ini berbagi tentang ilmu matematika terhadap guru komputer, sehingga guru komputer ini bisa ngajarin coding yang berkaitan dengan matematika gitu Bu. Daripada pakai bahasa pemrograman yang akhirnya matematika siswa juga nggak menjadi lebih baik literasi gitu ya. Jadi coding ini bisa tadi bagus Bapak itu tadi bilang harusnya masuk di dalam pembelajaran ya. Iya, dijadikan model pembelajaran. Harus itu Bu. Kalau nggak gitu saya melihat bahwa ketertinggalan kualitas pendidikan Indonesia yang 128 tahun itu ada dua teknologi kalau saya lihat. LMS, Learning Management System, atau e-learning. Satu lagi ini penggunaan kalkulator untuk matematika ya. Jadi bukan tetap guru ngajarin konsepnya, guru ngajarin konsep matematika manual. Ulangan harian harus manual juga. Tapi menurut saya UTS, UAS itu sebenarnya kasih aja udah soal uraian pakai kalkulator, ya kan? Nah, jadi soalnya bisa banyak, soalnya bisa hot, gitu kan? Karena dalam dunia nyata kan semua juga pakai kalkulator kan, gitu. Nggak ada yang manual itu. Walaupun konsep tetap harus manual ya. Jadi guru tuh ngajarin tetap harus manual. Oke, ada lagi pertanyaan Ibu? Lanjut dulu Pak. Lanjut dulu, oke. Siap. Nah, selain tadi kan katanya untuk apa belajar itu pertama AKM ya, AKM itu untuk literasi numerasi. Kedua untuk literasi itu sendiri kan ada 6 ya, tapi yang berkaitan dengan matematik itu literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, dan literasi finansial. Itu kaitannya ke matematika kan ya. Kalau literasi digital itu ya dengan menggunakan emulator. Nah itu kan teknologi digital, topiknya matematika. Tapi juga sains kayak fisika, itu juga mungkin konsep-konsepnya mungkin fisika, tapi pas ngitungnya kan matematik itu sebenarnya. Cuma topiknya topik fisika gitu. Jadi kalau bapaknya numerasinya bagus, sainsnya akan bagus gitu. Kemudian literasi finansial. Nah ini juga ya seperti contohnya Casio kan punya financial manager gitu ya, ada kalkulator yang bisa menghitung khusus aplikasi keuangan. Nah itu kan, nah itu udah komplit, kita tinggal menguasai konsepnya, masukin data di kalkulator Casio, kelar itu masalah ya. Jadi kalkulator Caswis itu ya bisa menyelesaikan masalah literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, dan literasi finansial. Itu jadi kenapa kita harus belajar coding ya. Dengan belajar coding kita tahu cara bikin program sederhana untuk masalah finansial, fisika, seperti matematik juga. Nah ini tadi ada pertanyaan ini nih Bu, ini bagaimana bentuk dasar coding ya Bu ya. Nah, bentuk dasar coding ini Bu. Nah ini ada 3 Bu. Dari 3 ini, yang nomor 2 ini nggak bisa dilakukan oleh kalkulator. Kecuali kalkulator untuk programming bisa ya, kan ada tuh yang tipe FX.
50F kalau masalah itu bisa khusus programming. Tapi fungsi sainsnya lebih sedikit ya dibandingin yang ClassWiz. ClassWiz mewah itu, berlimpah fitur-fitur function scientific. Nah, yang kedua ini nggak bisa ini. Jadi yang pertama ini sequence computation ya. Jadi dia itu 1 tambah A sama dengan 1 tambah 2. B sama dengan 2 kali 3. B tambah A tambah B sama dengan C sama dengan ini ya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini pertama kerjain instruksi 1, kemudian instruksi 2, kemudian instruksi 3. Ini namanya sequence, urut aja. Setelah ngerjain 2-3 instruksi selesai programnya. Itu namanya sequence computation. Jadi itu adalah kalkulator. Jadi kita bisa bikin program yang urut seperti ini. Nah, begitu ketemu yang masalah seperti ini, ya ini hanya kalkulator khusus programming. Kalau kalkulator ClassWiz kayak gini, ya. Itu aja yang nggak bisa. Yang lainnya bisa tuh si ClassWiz-nya. Nah, tapi untuk yang repetisi masih bisa selama nggak di dalam program repetisinya, yang iterasinya itu ya, proses iterasinya itu nggak di dalam program. Nah, ini menurut informasi waktu di acara minggu kasus itu ada yang saya dengar bahwa nanti tes PISA itu memasukkan soal-soal yang terkait dengan ini, iterasi ini. Nah, iterasi. Jadi iterasi ini kan diajarin di pemrograman. Nah, jadi ini harus dikuasai nih yang masalah iterasi ini, gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nggak Bu tentang ini? Jadi ada yang ini jenis-jenis coding itu, yang satu sequence, yang kedua conditional atau percabangan bahasa Indonesianya, yang ketiga adalah iterasi atau looping. Looping itu berulang. Tiga bentuk, gitu ya. Nah, jadi kalau orang belajar programming harus tahu dia, ya, ada bentuk sequence, condition, dan iteration. Gitu. Ada pertanyaan Bu? Sementara lanjut aja dulu Pak. Lanjut, oke siap. Lanjut. Nah, ini kalau tadi mau tanya, ini nih, tanya contoh program itu kayak gimana sih, gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini ini algoritma nih. A sama dengan 1 tambah 2, B sama dengan 2 kali 3, ya, gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang C plus AB di assign ke C, ya. Ini apa? Algoritma nih, ya. Nah, nanti yang keluar di layar juga kayak begini Bapak Ibu. Layar kayak gini ya. Nah, nanti waktu ngetik ya, untuk ngetik 1 tambah A sama dengan 1 tambah 2 bagaimana caranya? Ya ini yang dipencet. 1 tambah 2, pencet tombol store, kemudian pencet ini huruf A nih, mau pilih A. Nah, kemudian titik 2. Ini bikin titik 2 Bapak Ibu, ini udah gampang. Coba aja Bapak Ibu. 1 tambah 2 kasih ke A, kemudian titik 2. Kalau nggak ngilang itu tulisannya, ya. Kalau nggak error message. Tapi kalau Bapak Ibu lakuin langkah seperti ini, nah ini akan terselamatkan. Apalagi instruksi keduanya, Bapak Ibu nggak pakai cara yang saya kasih nih, dia error message Bu. Ya, makanya ikutin langkah-langkah ini. Nah, kenapa dalam session ini Bapak Ibu harus install? Ya, karena harus dicoba. Kalau nggak dicoba, nggak tahu nih saya ngibul apa enggak, kan? Gitu. Apalagi nanti untuk dapat giveaway-nya harus bikin coding kan? Iya. Saya jamin codingnya itu gampang banget. Nanti kalau nggak tahu juga dia dikasih tahu cara buat, ya, gitu. Maaf sebentar Pak Yuri, mumpung Pak Yuri tadi bilang ada gift
giveaway, saya ingatkan dulu kepada peserta untuk membaca chat untuk mendapatkan giveaway. Udah di-share di chat, silakan persiapkan dirinya dan kirim ke WA yang juga sudah dikirim ke chat. Peserta, silakan lanjut, Pak. Jadi Ya. buka laptopnya, karena itu hanya bisa diinstal di laptop, nggak bisa di smartphone ya. Kemudian masuk ke link yang diberikan, kemudian ya dicoba-coba aja. Tapi nanti ininya PowerPoint-nya bisa di-share ke ini kan, ke peserta juga kan? Bisa, Pak. Bisa, pasti biar ilmunya bisa nambah kan. Gitu. Saya senang nih bisa sharing knowledge langsung di Casio ya. Karena Casio ini pelopor dalam automation di pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu nih contohnya kayak gini nih. Jadi memang yang keluar di layar Bapak Ibu gampang nih. A sama dengan 1 tambah 2, B sama dengan 2 kali 3. Kemudian C sama dengan C tambah AB, D sama dengan D tambah 1. Di layar munculnya seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau saya ngajarin orang ya harus begini nih, harus ada simbol bahasa dewa ini persepsi. Kalau nggak kasih bahasa dewa ini ya dia nggak tahu pencet apa ini gitu. Kayak zaman dulu kan pakai Nokia kan, kita harus satu tombol ada 3 huruf kan, ABC. Kalau tombol yang pencet kedua artinya B, pencet yang ketiga D gitu kan. Nah ini jadinya begitu Bapak Ibu. Oke ya, nah kemudian ini Bapak Ibu harus dicoba. Kalau Bapak Ibu nggak nyoba, ya nggak bisa, nggak tahu nih gitu ya. Makanya PowerPoint-nya nanti di-share aja ke peserta. Mungkin Pak ini bisa mencontohkan Pak dengan emulator. Oke, nanti saya jelaskan, nanti setelah saya jelaskan nanti saya contoh. Saya udah masukin ini ya. Masukin ya, saya udah masukin ini. Nanti kita kita jalankan programnya ya. Soalnya kalau ngetik lama nih, jadi kita langsung nanti kita jalankan aja programnya ya seperti ini. Walaupun tampilannya seperti debugging. Jadi Ibu, Bapak Ibu ya, untuk 110 A sama dengan 110 ya. Itu nggak gampang Bapak Ibu kalau kita untuk menggabungkan dengan instruksi-instruksi berikutnya. Itu langsung kalau bukan kalkulator untuk programming itu langsung error message. Ya, nah, tapi kita udah kasih tahu di jalan keluarnya. Ini saya juga nyoba-nyoba nih. Kalau dari bukunya manualnya nggak ada nih, nggak ada manual yang saya baca untuk coding seperti ini. Jadi saya senang sekali bisa berbagi di Casio. Ya. Tadi programnya udah saya masukin, karena kalau saya masukin sekarang waktunya nggak ada. Ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kan kita udah membahas nih oktahedron nih, luas permukaannya. Ya, permukaannya itu bisa didapat dari asal kita tahu panjang sisi-sisinya gitu ya. Jadi seperti ini di matematik, ini diajarin di matematik nih. Bagaimana membuat programnya di kalkulator. Algoritmanya seperti ini. Kasih nilai 10 pada F. Kemudian hitung masukkan F ini di dalam persamaan ini gitu ya. Kasih nilainya ke M. Nah, ini algoritmanya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang diajarin sama guru matematik ini, yang di atas. Ya kan? Kemudian dihitung. Nanti waktu coding bagaimana? Coding itu dimulai kita buat ininya dulu nih, kita buat suara saya putus-putus nggak Bu? Halo? Halo? Enggak Pak, lanjut. Oh ya, jadi ada tulisan tidak putus-putus. Ini Ibu moderatornya kemana? Ini jadi untuk buat
program, itu pertama permasalahannya lihat, kemudian kita buat algoritmanya, kemudian kita entry. Nah, ini cara membuat codingnya ini, langkah-langkah membuat codingnya nih yang di bawah. Sedangkan yang tampil di layar akan seperti ini, ya. Gitu. Ini harus dicoba. Kalau nggak dicoba nggak bisa, ya. Jadi kayak sepuluh average. Oke. Mari kita coba dulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu nih, untuk soal ini, hitung berapa luas permukaan dari suatu oktahedron ya. Kemudian panjang sisi-sisinya kan ada yang 10, ada yang 7, ada yang 15. Kalau dia panjangnya 10 ya ini nih, kita masukin nilai 10 ini ya. F sama dengan 10. Oke, F sama dengan 10. Kalau kita sama dengan yang keluar seperti ini. Gitu ya. 2 akar 3 F kuadrat kasih ke M. Nilainya berapa? 346. Sama kan? 346. Gitu ya. Nah, itu untuk yang ini. Tapi kalau umpamanya dia 7, ya masukin nilainya 7. F sama dengan 7. Kalau nilainya 15, ya masukin 15. Menggantikan nilai 10 ini. Nanti keluar nilainya. Seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Oke ya. Pak Yori, selamat malam. Dan kali busur. Pak Yori, ada yang minta tolong diperlambat sedikit supaya pesertanya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Ya, siap. Oke, kita ulang lagi yang tadi. Ya, kita ulang tadi yang supaya seru ya. Soalnya yang seru tadi yang ini. Kalau sampai ini nggak bisa ngerti, repot nih. Oke. Jadi Bapak Ibu. Yang tadi slide 33 dong Pak. Nah, dicobain gimana pakai emulator? Oh, jangan. Kalau yang untuk ini, untuk apa? Soalnya programnya kan udah semua udah masuk nih. Yang untuk contoh soal di sekolah. Nah, kita pakai yang contoh soal di sekolah nih. Kalau nanti setelah yang itu nanti kita masuk Bu. Yang ini soalnya ini udah kita masukkan program ini. Soalnya begitu programnya kita delete, nah nanti itu lamanya minta ampun untuk entry-nya itu. Nanti malah nggak fokus. Kita fokus yang di sini dulu nih. Yang Baik, Bapak dilanjut dulu nggak apa-apa. Ya, 34 ya, yang untuk yang oktahedron. Jadi, Bapak Ibu, guru-guru itu mengajarkan yang di sini nih. Ya. Contoh, 1, hitung berapa luas permukaan berdasarkan yang 1 sisinya 10, yang satu lagi oktahedron yang satunya lagi sisinya 7. Yang oktahedron satunya lagi 15. Ya kan? Kalau secara manual ya kita hitung satu-satu kan. 10 dikali ini. Kemudian masukin lagi ya. Tapi kalau pakai coding ya udah tinggal ganti ini aja nih. Pokoknya kita ya. Oke, jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau umpamanya nilainya 7, ya ini soalnya kan kita udah masukin banyak program. Kalau umpamanya jadi kita emang harus urut. Nah, gitu. Nah, kalau kita kerjain sendiri ya satu program aja kan paling-paling. Ini Bapak Ibu. Ini sisinya 10. Ya kita masukin 10. Tapi kalau umpamanya sisinya 7, ya kita masukin nilainya 7. Kalau kita masukin nilainya 7, hasilnya berapa? Ya hasilnya ya 169. Jadi
Nah, kalau di sini masukin 10, kalau kita tekan enter, hasilnya 346 karena 10 itu masuk di F yang di sini kan. F yang di bawahnya. Gitu. Ini untuk yang contoh pertama. Nanti kita contoh yang lain kita akan bahas itu. Tapi kalau contoh yang lain kita harus hapus ini masalahnya gitu. Kemudian yang 35. Oke. Kalau ini keluarannya ada 2. Kalau tadi oktahedron itu cuma luas permukaan, cuma 1. Ya, jawaban yang dihasilkan itu cuma 1. Nah, sedangkan kalau ini 2. 2 itu apa? Ya kan? Nah, di sini panjang busur dan panjang tali busur itu perlu dihitung nilainya. Ya. Nah, guru matematika memberi nilainya seperti ini, memberi rumusnya. Kemudian ini data-datanya, sets of datanya itu, sets of datanya. Di sini kita coba jalanin ya. Nah, umpamanya masukin ke variabel B nilai 10. Ini 10 nih. Ini 10. Kemudian kita masukkan berikutnya yang 60 derajat ini. Nih, 60 masukin ke suatu variabel. Variabel di ClassWiz itu ada total ada 9. Ya, kita pilih salah satu aja. Kita pilih salah satu atau yang bersesuaian. 60 masuk. Jadi 10 B. B sama dengan 10. Step-stepnya, langkah-langkahnya, ini seperti yang di kanan ini. 10 store, kemudian tombol ini pakai AC, gitu. Nah, kemudian kalau C-nya kita kasih nilai 60. Kemudian kalau kita sama dengan, kalau tekan enter, ini yang bawahnya akan dihitung. Jadi jawaban pertanyaan pertama akan dihitung nilainya 10,47. Coba kita enter ya. Nah, oh ini hasilnya masih ini. Hasilnya bukan radian ya. Tunggu, ini menu setup. Aduh, bukan. Kalau program masih jalan. Oke, yang ini saya ngutang nih. Ini jadi sebenarnya karena ini masih dalam radian, hasilnya segini nih. Oh, ini SD. Oke, 10,47 ya. Jadi hasilnya sama nih, 10,47 ya. Kemudian kalau kita enter lagi, jawaban kedua yang akan muncul. Ya, karena programnya udah dimasukin. Ya. Nah, jawabannya 10. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik-ketik lagi. Itu juga nanti kita tinggal masukin untuk yang sets data yang kedua. 12, kemudian 42 derajat 34 menit. Kemudian yang set berikutnya adalah 15 sama 36 derajat. Nanti hasilnya keluar yang sebelah kanannya ini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita yang ke berikutnya. Nah, kalau ini menggambarkan suatu program yang cukup panjang, yang kalau nilainya kita rubah-rubah, ini akan takes time, meletihkan, gitu kan. Tapi kalau sekalinya kita ketik dalam bentuk program, nah ini bisa kita ulang-ulang dengan data A-nya, A, B, C, D, nilainya kita bisa ganti-ganti. A, B, C, D-nya bisa kita ganti-ganti, dan kemudian ininya, hasilnya bisa berubah sesuai dengan input yang kita masukkan. Tapi ini nggak saya masukkan karena terlalu banyak ya, terlalu banyak gitu. Tapi Bapak Ibu bisa coba. Nah, untuk nyobanya saya udah siapin nih Bapak Ibu langkah-langkah yang di sebelah kanan. Jadi program yang banyak tadi itu Bapak Ibu bisa coba sendiri. Nanti PowerPoint-nya mungkin bisa
diberikan kepada Bapak Ibu partisipan untuk mengentry seperti step-step yang sudah dilampirkan, gitu ya. Bagaimana cara memasukkan A sama dengan 15.000? Ya ini, 15.000, store, step-stepnya seperti ini. Bagaimana caranya mengentry B sama dengan 1.000? Ya seperti ini, 1.000 store ke B. Nah B ini kan kita pencetnya kan ini tanda derajat. Nah kemudian supaya di sebelah kanannya bisa titik 2, ini kita harus ketik AC, kanan kiri, alfa, dan tanda integral. Jadi ini Bapak Ibu, masing-masing instruksi, ini instruksi nih. Instruksi ini memasukkannya ke dalam kalkulator ada di sebelah kanannya. Ya. Kemudian yang berikutnya begitu juga. Ini kan satu kesatuan ya. Satu kesatuan nih sampai ke bawah, nanti hasilnya total adalah 5918. Jadi waktu kemarin Casio memberikan hadiah itu kemarin si peserta mengetikkan ini semua nih, gitu ya, mengetikkan ini semua. Dengan mengetikkan ini nggak diajarin. Kalau sekarang ini kita masih ajarin nih, kita masih kasih tahu ini cara masukin A sama dengan 15.000 begini. Oh cara masukin B sama dengan 1.000 begini. Ini kemarin waktu lombanya itu kita nggak ngajarin, tapi dia bisa masukin. Dia bisa masukin step-step yang seperti ini yang tidak saya ajarkan. Untuk webinar yang sekarang, saya sharing kepada Bapak Ibu stepnya seperti ini, gitu ya. Kemudian, ini Bapak Ibu yang berikutnya. Nah ini ada soal nih. Ada soal, hitunglah jumlah aritmatika kelipatan 11 di antara 100 dan 300. Ya, Bapak Ibu ya. Ini jadi ada 3. Programnya sama, tapi datanya beda. Gitu ya. Programnya langkah-langkahnya sama. Nah, ini kita coba. Oke. 110 A-nya. Ya, kemudian kita enter. B-nya 11. Kemudian kita enter lagi 297. Ya. Nanti keluar nih nilai N-nya berapa? 18 N-nya. Kemudian kalau kita pencet lagi, nanti dia langsung keluar 3663. Gitu. Nah, nanti kalau umpamanya kita untuk mendapatkan nilai 7.300.000, ya nanti kita masukin lagi tuh sesuai dengan ini apa? Ini kan soal yang berikutnya nih. Nah, tunggu dulu ya. Ini Bapak Ibu, ini step-stepnya untuk bikin algoritma ini kan yang sebelah kiri persoalan matematikanya dikerjain oleh matematik, pihak tim matematik. Yang sebelah kanan nih algoritmanya seperti ini, gitu. Nah, tapi kita ngetiknya pakai kalkulator ini seperti yang di bawah Bapak Ibu. Yang bawahnya ini seperti ini nih semua stepnya, gitu ya. Nah, untuk yang soal nomor 2, yang berikutnya, itu kan U1-nya 301. Kemudian UN-nya 94, B-nya 7. Nah, kita masukkan untuk menggantikan nilai-nilai yang sebelumnya 110, 11, 297. Nah, kemudian begitu juga yang terakhir untuk A-nya 105, B-nya 5, 145. Di programnya itu seperti ini. Dia 105, masukin 5, 145. Ini text time nih Bapak Ibu. Ini text time. Makanya saya entry dulu ke dalam class switch ya. Jadi sebelum acara dimulai saya udah masukin dulu. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi berakhir
berakhir di sini Bapak Ibu. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Jadi nanti kalau Sekarang udah ada lanjut kalau nggak lanjut ada aja Pak pertanyaan, Yuri. kalau nggak ada pertanyaan kita fokus untuk soal ini, soal kuis ya, soal kuisnya nih. Jadi Sebentar kita Pak, fokus. ini Pak Yuri. Pak Yori, sebentar ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Nur Samsi. Siap. Bagaimana? Halo, kita bacakan Pak. Ya. Siap. Untuk membuat rumus UN di kelas WIS bagaimana Pak? Nah, jadi begini Bapak Ibu. UN Ini ini soal maksudnya suku PM. ini kan gini. Ya kan gini nih Bu ya. Jadi ini kan yang dari ini saya ambil dari FB, ada siswa yang diskusi dia ngasih soal di soal di di FB, dia dapat soal dari guru, dia minta tolong di FB, tolong nih saya dapat soal seperti ini. Nah, kemudian ini yang jawab orang matematik nih, jadi mungkin guru Bimbel dia jawab di FB nih, yang bawahnya ya, yang bawahnya ini kan soal nomor 1 nih. Nah, inilah yang harus diajarkan oleh guru matematik. Guru matematik itu harus ngajarin ini. Gitu. Ini ngajarinnya manual. Ini manualnya begini. Tapi ini kan text time. Jadi langkah berikutnya setelah tahu cara manualnya, kita bikin algoritmanya nih. Algoritmanya begini untuk bisa dikerjakan oleh kalkulator, oleh mesin. Jadi kita perlu komunikasi sama mesin. Dan supaya mesin mengerjakan, kita harus pakai bahasa dia. Nah, bahasanya seperti ini, algoritmanya seperti ini, gitu. Jadi orang komputer kalah jago sama orang matematik. Orang matematik kan yang mencari ini kan, mencari mendapatkan soal jawaban manualnya. Sedang algoritmanya hanya bisa dibuat jika proses manualnya ini sudah dipahami, sudah dikerjakan. Cuma bedanya kalau untuk soal nomor 2 itu dia harus ngitung lagi. Soal nomor 3 ngitung lagi. Kalau ada 10 ya dia ngitung satu-satu. Kalau orang komputer mungkin cuma sekali aja dibuat algoritmanya, yang berikutnya mesin yang ngerjain. Jadi dia tetap harus ngerti. Nah, kalau ditanya ke orang komputer, ya dia lebih pasnya ditanya kepada orang guru matematik. Bagaimana cara membuatnya? Ya ini harus belajar sama guru matematik. Harus diajarin caranya dengan cara manual. Kalau udah cara manualnya didapat, baru dikonversi ke algoritma. Supaya soal yang sama, tapi jumlahnya 10 soal, tidak perlu sampai 9 kali lagi ngerjain. Cukup masukin parameter-parameter yang dipakai yang berbeda saja. Gitu Bu. Halo Bu narasumber. Oke, baik. Lanjut. Ya, Baik, gitu. lanjut. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, gini Bapak Ibu ya, ini udah waktu udah. Pak Yori mungkin, Pak Yori. Yes, Ibu. Pak Yori mungkin ada pertanyaan sedikit Pak. Jadi siap. dari awal ini kita agak kesulitan untuk mengikuti karena kan sudah sampai jauh sekali. Ya. Mungkin Mulai lagi. Beritakan sekali lagi pelan-pelan menggunakan emulator. Ya. Bagaimana nih caranya Pak sebenarnya untuk algoritma itu seperti apa, coding itu seperti apa gitu. Jadi guru-guru mungkin bisa tahu Pak secara pasti bikin coding itu seperti apa sih Pak gitu. Ya. Oke, siap. Nah, ini kita coba mulai dari sini deh. Ya. Tadi katanya halaman 33 ya Pak kalau saya nggak salah. Ya, tunggu dulu. Ini masalahnya yang kita lihat yang ada contohnya dulu nih, yang ada contohnya gitu ya. Jadi dalam matematika
dalam matematika itu nulisnya A sama dengan 1000, A sama dengan 15.000, A sama dengan 15.000. Tapi penulisan di kalkulatornya, penulisannya maksudnya tampil di layar kalkulator itu seperti ini. Ini seperti ini. Ya. 1.500 assign to A, gitu ya. Jadi 15.000. Boleh dicontohin nggak dengan emulatornya di sebelah kiri, misalkan pencetnya apa gitu, jadi supaya guru-guru bisa kebayang. Kita tahu sih di sebelah kanan ini clocknya sudah di sebelah kanan, cuma akan lebih enak lagi kalau guru-guru juga melihat bagaimana sih cara nulisnya satu-satu gitu. Oke, sebentar ya, kita masuk ke Oke, ini aja nih yang udah ada, ini udah selesai ketiknya. Hari ini nomor Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi ngetiknya seperti yang tertulis di sini ya. Sebelum saya delete nih, soalnya kalau udah saya delete artinya nggak bisa ini lagi, kita nggak bisa recover. Ini seperti yang tertulis ya. Nah, ini akan kita hapus semua. Saya akan mengajarkan cara masukinnya. Ini umpamanya yang kita mau ke tiga ya. Ke tiga nih kita hapus semuanya. Kita hitung dari awal. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita mengerjakan, ini kan kita udah delete ya, kita udah delete programnya, kita mau bikin program baru. Bapak Ibu mau program, setiap Bapak Ibu bikin program baru, Bapak Ibu harus melakukan langkah ini. Shift 93 sama dengan AC, ini artinya reset semua data. Maksudnya data-data yang udah kepakai, variabel-variabel yang dipakai itu di-nolin semuanya. Caranya seperti ini tadi ya. Jadi kan kita mau melakukan proses A sama dengan 1 tambah 2. Kemudian B sama dengan 2 kali 3. Nah, itu sebelumnya kita harus kasih nilai 0 dulu semuanya. Kita reset dulu. Caranya ya tadi kan chat sheet. Nah, ya. Ini Bapak Ibu kalau kita nggak hapus ya, kalau kita nggak lakuin langkah pertama, yang terjadi adalah ini. Nah ini variabel isi-isinya nih. Kalau kita nggak lakukan yang langkah pertama, nanti kita tercampur data-datanya dengan data yang udah variabel-variabel yang kita udah pakai. Supaya variabel ini 0 semuanya, seperti kalkulator ini baru, kita harus pencet tombol shift, kemudian 9, reset, shift 9, reset ya. Kemudian pencet tombol 3, initialize all. Jadi di-nolkan semuanya, diinisialisasi, kasih nilai 3. Kemudian pencet sama dengan bahwa ini kita nggak mau batalin, tapi pencet sama dengan. Kemudian pencet AC untuk melanjutkan. Nah, setelah kita reset all, inisialisasi, baru kita melakukan proses perhitungan. A sama dengan 1 tambah 2. Kemudian instruksi berikutnya B sama dengan 2 kali 3. Nah, langkahnya begini Bapak Ibu ya. 1 ditambah 2 ya. Kemudian kita store nih. Kita store artinya kita
kasih nilai 1 tambah 2 itu hasilnya ke si A. Ya, jadi di store. A itu ada di tombol ini. Tombol minus kan? Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini kan di sini kan 1 tambah 2 kasih nilai ke A titik 2 kan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ikutin langkah-langkah yang saya kasih, ini yang terjadi nih. Ini kita lihat ya. Ini kan kita mau langsung nih kasih titik 2 nih. Kasih titik 2 itu kan alfa titik 2. Hilang Bapak Ibu. Hilang. Jadi makanya harus mengikuti langkah-langkah seperti yang tertera yang ditunjukkan. Nah, caranya adalah pencet AC. Pencet AC kemudian panah kiri. Keluar kan? Ya. Baru ditambahin titik 2-nya. Itu Bapak Ibu. Kemudian bagaimana yang berikutnya? Bagaimana caranya memasukkan? Harus ditambah titik 2, Pak. Nah, titik 2 ini, jadi kalau umpamanya kalkulator, apakah dia bisa bikin program atau tidak? Ini cuma kita cari, ada nggak titik 2-nya? Titik 2 ini adalah yang membatasi satu instruksi dengan instruksi lain. Jadi, kalau umpamanya kita pakai bahasa basic, kita tuh nggak pakai titik 2. Langsung aja enter, baris kedua langsung. Nah, itu baris kedua artinya instruksi kedua. Tambah enter lagi. Baris ketiga. Ini ibaratnya mungkin ini kayak semacam enter lah. Kayak semacam enter. Tapi karena ini kalkulator dan kita paksa untuk bikin program, ya mau nggak mau aturannya harus di sebelah kanan. Dan itu dimulai dengan tanda titik 2. Kalaupun kita beli kalkulator Casio yang bisa khusus programming, dia juga pakai titik 2 juga. Dan instruksi yang berikutnya ada di sebelah kanan juga. Gitu. Gimana, Bu? Paham nggak maksudnya? Nah, kemudian kita mau menambahkan perintah yang keduanya adalah B sama dengan 2 kali 3. Kalau dalam guru matematik atau dalam dunia matematik, ya B sama dengan 2 kali 3. Tetapi di algoritmanya, di bahasa komputernya, cara penulisannya adalah 2 dikali 3, kemudian store ke B, ya. B itu ada di sini. Nah, ini kan mental nih. Nah, kemudian kita pencet AC. Pencet AC. Nah, kemudian kita pencet panah kiri. Keluar lagi. Kemudian kita pencet alfa titik 2. Kalau bukan class switch, itu biasanya yang keluar tuh error message. Error. Kalau ini tadi nggak beraturan aja tampilannya. Nah, biasanya kalau error, itu ya menganggap, oh artinya ini salah nih langkahnya. Padahal sebenarnya itu bisa dilanjutkan. Gitu ya. Tapi Casio, ya tidak menyarankan untuk bikin program. Kalau bikin program pakai khusus yang FX50F. Tapi kan kita bagaimana membuat nggak usah beli lagi papanya. Kita mau bagaimana kelas switch ini kita berdayakan maksimal. Ya ini caranya. Caranya ini. Jadi titik 2 adalah untuk membatasi instruksi berikutnya. Gitu. Kemudian sekarang kita mau masukin ini C sama dengan C plus AB. Ya, kemudian ya kita masukin nih yang berikutnya. C itu di mana? C-nya tuh di X pangkat 1 kan? Nah, jadi tapi kan harus pencet alfa dulu nih. Alfa. Nah, C ditambah kurung buka. Kemudian A. Kemudian ditambah B. Kemudian kurung tutup. Nah, kan kita mau store. Store ke C kan? Store ke C. Nah, jadi dia langsung acak-acak lagi. Nah, kita tahu itu sebenarnya kita jangan tertipu. Wah, seolah-olah kok jadi ngacak. Langsung aja pencet AC. Pencet panah kiri. Balik lagi itu semua. Nah, jadinya
kalau orang nggak tahu, wah ini di mana nih, udah hilang. Nah, kemudian untuk perintah berikutnya, D sama dengan D plus 1. Ini adalah increment. Jadi nanti kalau iterasi berikutnya nilainya jadi 2, iterasi berikutnya jadi 3, iterasi berikutnya jadi 4. Gitu. Jadi kita bisa tahu iterasinya udah yang keberapa. Gitu. Nah, kemudian ini titik 2, kemudian D. Nah, untuk ngeluarin D-nya ini pakai ini. D plus 1, kemudian store ke D. Ini kalian. Store ke D. Nah, jadi kan ini berantakan lagi nih Bapak Ibu. Kita pencet AC. Sebentar Pak Yuri. Ya. Pak Yuri, kata peserta yang sebelah kiri PPT Bapak tidak kelihatan. Mungkin bisa digeser dulu Pak di layarnya. Oh, PPT yang ini, maksudnya sini. Yang di layar Bapak ini. Yang di sebelah kirinya nggak kelihatan. Oh, itu emang nggak perlu tuh. Yang ini emang ditutup, ini ditutup aja. Mungkin Bu, sebelah kanan. Yang kanannya, yang dilihat yang kanannya, bukan. Berarti ini peserta bilangnya di kiri. Saya bacakan. Oh ya, mungkin yang kanan Pak agak ketutup. Oh, ketutup ya sebentar. Di ujungnya nggak kelihatan. Kanan, yang di layar kanan. Iya, sebentar. Ini kok layar saya kayak ada yang turun. Ini agak naik. Oke, saya ke kiriin ya. Itu kali maksudnya Bu ya? Yang kanannya ke kiri. Yang di baris keempat kan ada ini huruf A atau apa itu, yang di ujungnya kan ketutup. Yang paling kanan. Oh iya. Mungkin digeser. Iya. Oh ini nih. Oh maksudnya ini nih. Itu ya. Oh ini. Nah itu iya. Mau diketik ya. Tapi kan nanti dikasih PowerPoint-nya kan? Ya, nanti dibagikan ke peserta. Ya, bagikan. Ini contohnya nih Bapak Ibu. Kemudian, ya kan saya harus ini nih, saya jelasin nih. Yang berikutnya. Ini untuk bagaimana caranya memberi nilai, ini kan salahnya titik 2 ya Bapak Ibu ya. Titik 2 nih udah langsung nih. Titik 2. Kemudian, yang langkah berikutnya adalah memberikan nilai 0 terhadap C. Jadi kasih 0, store ke C. C itu ada di sini ya. Nah, kan berantakan lagi tuh Bapak Ibu. Nah, kita jangan terpengaruh. Pencet aja langsung AC. Langsung pencet tombol kiri. Balik lagi tuh semua. Urutan-urutan programnya. Gitu ya. Kemudian kita mau langkah yang terakhir adalah kita mau melakukan ini. Kasih 0 ke D. Nilai 0 ke D. Ini kita membatas, kemudian kasih 0 ke D. Ya, ke store ke D. Nah, ini berantakan lagi, kita AC lagi, kita panah kiri, balik lagi semua. Nah, ini kita untuk kasih nilai 0 ini supaya kita jalanin ya. Kita jalanin sesuai dengan pencet sama dengannya nih. Ya, kita jalanin. Nah, ini kasih 0 satu lagi. Nah, kemudian kita baru kasih ini, apa? AC minus, kita hapus. Ya. Nah, kita hapus ini maksudnya supaya ini waktu program ini dijalankan ya. Program ini dijalankan, ini nilai C-nya ini dikasih inisialisasi. Jadi, umpamanya sekarang kita jalanin ya programnya nih.
Kita jalanin programnya. Nih, sama dengan. Nih. 1 tambah 2 sama dengan 3. Ya. Masuk A sama dengan 1 tambah 2. Kita jalanin lagi. B sama dengan 2 kali 3. Kemudian kita jalanin lagi. C sama dengan C tambah AB. Ya. Nah, ini adalah iterasi pertama. Kita pengen tahu iterasi kedua nilai C-nya berapa. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan iterasi pertama ya. Ini untuk nunjukin iterasi pertama. Kita pengen lihat C-nya iterasi kedua itu nilainya berapa. C yang kedua adalah 18. Kita lupa iterasi keberapa ini. Kita tekan enter. Oh, ini iterasi kedua. Kita pengen tahu iterasi ketiga C-nya ada berapa. Atau kita pengen tahu iterasi kelima. Iterasi kelima itu berapa C-nya. Gitu ya. Kemudian kita jalanin 27. Ya, ini yang untuk ketiga. Yang keempatnya adalah nilai C-nya adalah 36. Ya. Ini iterasi keempat. Nah, iterasi kelima kita bisa tahu. Oh, yang nilai C-nya pada iterasi kelima adalah 45. Gitu. Nah, jadi contohnya kayak gini Bapak Ibu untuk menjalanin yang tadi display yang ini 33 kan? Ini pertanyaan tadi ya kan? Yang 33 nih. Nah, caranya seperti itu. Tapi ini udah ada ininya tuh, ada tombol-tombolnya apa yang harus dipencet, jadi lebih mudah. Kalau yang waktu kemarin itu nggak dikasih tahu malah apa yang dipencet. Kita cuma ngasih tahu bentuknya seperti ini aja. Tolong nih masukin 1 tambah 2, kasih nilainya ke A. Kita cuma ngasih tulisan seperti ini. Gimana Bapak Ibu mau bisa mulai soalnya? Untuk ini gampang banget soalnya. Soal untuk itu Bu Stefani bisa saya mulai soalnya? Bisa Bapak, silakan. Oke, Bapak Ibu, saya kasih yang paling gampang aja. Paling gampang ya Bapak Ibu ya. Ini kan ini Bapak Ibu nih. Ini Bapak Ibu, ini kan tadi diajarin nih untuk bikin permukaan ini soalnya saya pilih ini karena paling sedikit ininya nih instruksinya ya, paling sedikit, makanya saya kasih. Tampilannya juga ini oke gini kan. Nah, ini tampilannya kayak gini nih. Bapak Ibu cuma seperti yang ada di kelas di sini. F sama dengan 10, kemudian setelah diproses hitung nilai M-nya berapa gitu ya. Jadi Bapak Ibu cuma ngetik seperti ini aja, nanti di enter. Nah, nggak usah di enter deh, jangan di enter. Jadi Bapak Ibu foto yang seperti ini. Tapi kalau ini kan pakai angka 10 nih ya. Bapak Ibu nanti entry-nya F-nya jangan 10 tapi 15. Ya. Jadi nanti waktu Bapak Ibu foto udah ngetik di foto itu nilai F-nya itu jangan yang 10 ya, 15 nih. Bu Stefani maksudnya paham nggak Bu Stefani? Jadi waktu nanti terima itunya nilainya bukan 10 ini Bu Stefani. Ini nilainya 15. Oh, baik Pak. Susah ya. Jadi kalau dicontoh kan 10 nih. Ya kan? Nah, kan nanti waktu Ibu lihat yang pemenangnya adalah yang kasih nilai 15 di sini, tapi tulisan di sebelah kanannya seperti ini Ibu. Ada pertanyaan nggak Bu moderator? Ada yang nanya nggak dari soal Pak, berarti jawabannya itu harus menunjukkan class wish dengan jawaban seperti ini atau 15? Oh, 15 aja. 15 ya. 15. Perlu dikasih lihat untuk fotonya seperti ini nggak? Maksudnya jalannya 10, kemudian F, dia malah nggak usah tombol enter, jadi kita nggak perlu hasil 779-nya. Kita cuma lihat ininya aja Bu. Nilai 15, F sama dengan 15 ya. 15 dikasih ke F, kemudian 2 akar 3 F kuadrat kasih ke M. Cuma tulisannya ini. Cuma bedanya yang ini dia 10,
waktu kita, sedangkan penugasannya atau jawaban yang kita minta adalah ini nilainya 15. Baik. Tapi mesti dikasih lihat Ya, foto bisa, ininya ya Pak, jalannya ya ya, Pak. foto kayak gitu. Jadi tampilannya pasti seperti ini nih. 15 F 2 akar 3 F kuadrat M gitu. Sama seperti contoh. Cuma 15, bukan 10 tapi 15. Oh, baik. Berarti ini 15, kemudian 15. F bagi 2 akar 3 F pangkat 2 6 gitu. M gitu ya. Baik. Ya. Ya, itu aja Bu. Nah, kalau nggak ngikut, apalagi ini kan udah ada contohnya di bawah gitu. Jadi, tinggal ganti aja nih, angka 10 jadi 15 nih, yang di bawahnya kan. 10 store, tangan, AC, gitu. Itu kayak gitu. Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak? Sementara belum ada Pak, lanjut. Kita masih nunggu hasil. Bapak ada pertanyaan Pak, M-nya apa Pak? M itu variabel. Jadi gini Bapak Ibu, di Classwiz itu ada 9 variabel. Ada variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, variabel E, variabel F, variabel X, variabel Y, dan variabel M. Nah, ini kebenaran aja kita lagi ngasih nilai variabelnya M. Bisa aja kita kasih X, tapi kan di soalnya nanti kita minta ditulis variabel M yang dipakai gitu. Pokoknya nanti keluarannya seperti ini, sama persis. Cuma angka 10 diganti jadi 15 gitu. Ada pertanyaan lagi, menarik nih kalau bertanya. Biasanya kalau narasumber dikasih pertanyaan jadi tambah paham narasumber. Ibu Stefani, kira-kira ada pertanyaan? Ibu biasanya pertanyaannya langsung ke jantung nih kalau Ibu Stefani. Ini Pak udah mulai mengirimkan jawaban Pak. Nanti saya konsultasi sama Bapak ya. Siap. Nggak usah konsultasi lagi kan udah jelas ini. 10-nya ganti 15 gitu aja kan. Ini kalau dia ngasihnya nulisnya salah, ini nggak bakal bisa ini. Error dia. Nggak bakal keluar tulisannya. Tapi Ibu tahu kan maksudnya kan? 15 F 2 akar 3 F kuadrat M gitu kan? Tahu ya? Tahu Pak, tahu. Oke, tahu ya, itu aja Bu. Ibu lihat kayak gitu, ya udah pemenang tuh. Gitu. Jadi peserta mungkin lagi sibuk buat nih. Jadi nggak ada pertanyaan dulu. Ini mungkin yang nanya, ya Bu. Kita kan sampai jam 21 ya Pak ya. Mungkin ya, waktu kita lebih kurang 5 menit lagi. Ya. Saya mengingatkan Pak. Oke, kalau gitu waktu saya rasa udah cukup. Terima kasih untuk Casio udah kasih kesempatan saya untuk berbagi. Saya senang ini adalah presentasi tentang tentang coding yang pertama kali bisa saya share ke Casio. Jadi bukan ke tempat lain, tapi sebelum saya share di workshop lain, saya bisa memulainya di Casio. Kita senang juga. Nah, jadi karena dari dulu impian saya tuh bisa sharing ternyata difasilitasi oleh Casio. Dan kita senang bisa berbagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, gitu ya. Kita senang juga kalau ada pertanyaan. Apalagi ada yang bisa mengamalkan atau lagi memviralkan untuk menggunakan Classwiz dalam pemrograman gitu ya. Jadi harganya kalkulator tapi manfaatnya komputer gitu ya. Softwarenya udah lengkap tuh. Jadi saya rasa sih udah cukup ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Yuri atas paparannya. Sangat bermanfaat sekali bagi kita ke depannya. Untuk sesi terakhir kita ada dari Casio, ada Pak Arfan dari Casio. Pak Arfan, halo. Ya, siap. Halo Pak Arfan. Ya, siap. Oke, silakan Pak Arfan. Baik, terima kasih Ibu Yuri Yasmi. Iya Pak. Moderator. Pak Yuri, selamat malam. Terima kasih paparannya, sungguh menarik Pak. Terima kasih banyak Pak, dia kasih kesempatan. Ini kita mau saya dari Asaba Pak, distributornya Casio.
Terima kasih Iya. teknologinya nih. Saya yang terima kasih Pak dibantu untuk mengupas Iya. tuntas masalah Casio itu sendiri khususnya di model ClassWiz. Oke, Bapak Ibu guru, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. ini mungkin saya ingin menyampaikan tadi kebetulan dari segi teknologi, dari segi jualan sih sebenarnya. Artinya kondisi fisik yang kalau ibu ingin, bapak ibu guru ingin memiliki bisa didapatkan di kami PT Asaba. Seperti ini contoh gambarnya. Sebentar. Nah, terlihat ya Bu, bapak ibu guru? Halo? Halo, ya. Sudah terlihat ya di layar. Ya. Oke. Lengkap ya, Pak. Lengkap ya. Ini kita bisa tawarkan dalam bentuk fisiknya untuk kita pegang sebagai di Casio kalkulator jenis ClassWiz yaitu 99 sampai X dan semua sudah dikupas tuntas oleh Pak Yuri sendiri. Terima kasih Pak Yuri atas paparannya. Nah, Bapak Ibu guru bisa dapatkan unitnya dengan harga khusus dari kami. Hanya di dalam event ini aja, yaitu dengan harga khusus yaitu 288.000. Dapat ya. Harusnya 500 tuh. 480 Pak di pasaran price listnya. Iya, rezeki nomplok nih. Memudahkan para bapak ibu guru matematik untuk menyampaikan ke siswa khususnya, mungkin bisa mendapatkan ini dengan spesifikasi yang khusus. Kemudian kita juga punya teknologi yang lebih canggih, yaitu kita mendapatkan suatu hubungannya dengan smartphone. Ketika nanti mau melihat grafik dengan ada kode barcode-nya bisa kita sampai di situ dan lihatnya di smartphone di Android. Itu baik, dapat menghubungi saya Arfan dengan WA yang tertera di layar. Kapanpun, anytime bisa kita layani. Baik, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yuri sekali lagi, Bu Yusni. Saya sudah sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Baik, kita masuk ke pengumuman pemenang kuis kita hari ini. Untuk pengumuman pemenang kita persilakan kepada Ibu Inge. Silakan Bu Inge, pengumuman pemenang kita hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, saya mau mengumumkan pemenang, dua pemenang, dua-duanya sama-sama mengirimkan kepada saya di jam 8.51. Selamat kepada Bapak ya, mudah-mudahan saya nggak salah nih. Bapak Septoria dari SMAS Sevarius Bukit Tinggi. Kemudian pemenang kedua adalah Bapak Hadi Nur Rahman dari Universitas Yogyakarta. Selamat kepada dua pemenang. Saya akan mengirimkan ke WhatsApp langsung untuk form pemenangnya. Mohon diisi dengan lengkap. Nanti dikirimkan ke saya kembali sehingga kami bisa mengirimkan hadiahnya, yaitu CD emulator dari Casio. Tapi ini emulatornya, kalkulatornya cukup banyak, nggak cuma ClassWiz saja. Mau dong. Mantap. Mau dong. Mau dong. Kita juga mau ya Pak ya. Oke, sudah Bu Inge? Baik. Halo Ibu? Sudah Ibu. Terima kasih banyak. Iya. Nah, selamat kepada pemenang kita hari ini. Semoga yang diberikan Casio bermanfaat ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita minta close statement kepada narasumber kita hari ini. Pada Pak Yuri, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak untuk Casio, untuk PT Asaba, untuk Ibu Moderator, untuk semua partisipan yang menyempatkan waktunya. Sebenarnya mungkin enak waktu tidur, tapi sangat dihargai kita bahwa Bapak Ibu mau memberikan waktunya. Dan lebih syukur lagi kalau Bapak Ibu mau memviralkan ilmu ini jadi amal ibadah bagi Bapak Ibu juga.
Karena Amin, amin. saat ini bukan untuk mencerdaskan kita, tapi mencerdaskan orang lain. Bagaimana kita lebih banyak lagi mencerdaskan orang lain dengan teknologi, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuri. Baik, pada Bapak Ibu yang sudah hadir di room kita hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Dan terakhir, saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada tim Casio untuk sesi terakhir. Kepada tim Casio, saya persilahkan. Masih ada Bu Stefani, Bu Yusri atau Bu Chandra. Kita tutup roomnya atau masih ada tambahan dari tim Casio? Baik, terima kasih kepada Bu Yuliasmi, terima kasih juga pada Pak Yori, Pak Arfan. Demikian tadi LCC untuk seri ke-73 hari ini, hari Selasa tanggal 9 Februari tahun 2021. Kawan-kawan semuanya yang menginginkan materi, yang menginginkan materi akan kami lampirkan nanti materi PPT dari pemateri hari ini. Kita akan record ini akan kita tayangkan di kanal YouTube Casio yang baru. Kita punya kanal YouTube yang baru, jadi untuk kanal yang lama kelihatannya akan kami nonaktifkan. Kita akan berpindah semua video dari LCC seri awal sampai dengan seri terakhir, kita pindahkan ke kanal YouTube yang baru. Kanal Casio Official nanti akan kita sharingkan lewat grup-grup kita. Kita akan coba sharingkan dan materi sesi kali ini akan kami lampirkan juga di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang menginginkan sertifikat, sertifikat sudah kami sertakan di kolom chat, silahkan bisa diisi. Setelah itu nanti sertifikat akan terkirim ke email Bapak dan Ibu masing-masing. Pastikan bahwa email Bapak Ibu ditulis dengan benar sehingga tidak salah alamat atau tidak terkirim. Gitu ya. Kami cukupkan, saya mewakili tim. Di sini ada Ibu Ina Stefani, ada Bu Pinta, ada Pak Herudin, ada Bu Chandra, dan ada semua yang bertugas pada malam hari ini. Mohon undur diri, kita akan ketemu lagi insya Allah Selasa minggu depan di waktu yang sama dengan tema yang berbeda yang tentu juga dahsyat. Terima kasih Pak Yori, terima kasih Bu Yulasmi. Meeting atau room akan kami hentikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yori. Terima kasih Bu. Pak Yuri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
you